Apa-apaan Bu, anak saya kan normal, tidak berkebutuhan khusus. Kenapa disamakan dengan berkebutuhan khusus? Pokoknya intinya di sini, anak saya dipisahkan dengan anak autis. Pada dasarnya, semua anak itu memiliki kelebihan tertentu. Mari kita mengubah mindset kita selaku manusia sebagai ciptaan Tuhan, pasti memiliki kemampuan lebih daripada anak-anak yang lainnya. Kami di sini memfasilitasi mereka dengan pendidikan yang sama. Jadi Bapak jangan khawatir. Saya sangat bersyukur ya, anak saya bisa sekolah di sini gitu. Karena teman-temannya juga menerima kondisi anak saya, alhamdulillah. Sekolah kami tidak hanya menerima anak berkebutuhan khusus, tapi mampu melayani anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan konsep inklusif. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Kita punya ratusan suku bangsa, bahasa daerah, dan budaya yang berbeda. Dalam dunia pendidikan, keberagaman itu juga nyata. Setiap anak memiliki karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan yang unik. Namun, tidak semua anak dapat belajar dengan cara yang sama. Ada anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus karena kondisi fisik, emosional, intelektual, atau sosialnya. Disinilah pendidikan inklusif hadir. Pendidikan inklusif memastikan bahwa semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah reguler bersama teman-temannya. Secara sederhana, pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak tanpa diskriminasi untuk memperoleh pendidikan bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Tujuannya bukan hanya membuka akses, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang ramah, menyenangkan, dan menghargai perbedaan. Anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak dipisahkan dari teman-temannya, tetapi justru diajak untuk tumbuh bersama, saling mengenal, dan belajar toleransi sejak dini. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. 当记忆倒流，像窗外的雨声，借情歌几首，做过往的前尘。按下播放键，失眠到3更，独自在回忆里温存。孤单的枕头，残留你的余温，时间却擦去水杯上的 Pendidikan inklusif di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas.
UUD 1945 pasal 28H menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memberikan hak bagi semua anak untuk memperoleh pendidikan sesuai kebutuhannya. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 secara khusus mengatur pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan istimewa. Selain itu, ada juga UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang memperkuat hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Bahkan, di tingkat daerah sudah ada kebijakan nyata, contohnya di Kota Pontianak. Sejak tahun 2022, pemerintah kota menetapkan semua sekolah sebagai sekolah inklusi. Artinya, tidak ada lagi sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus. Meski memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi banyak tantangan. Pertama, keterbatasan pemahaman guru. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan khusus tentang bagaimana menghadapi anak berkebutuhan khusus. Padahal, mereka membutuhkan metode pembelajaran yang berbeda. Kedua, sarana dan prasarana sekolah belum ramah disabilitas. Masih banyak sekolah yang belum memiliki akses RAM seperti jalur kursi roda, toilet khusus, atau alat bantu belajar seperti huruf braille dan media audio. Ketiga, stigma sosial. Anak berkebutuhan khusus sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, bahkan bullying, baik dari lingkungan sekolah maupun masyarakat. Stigma ini membuat anak-anak kehilangan rasa percaya diri. Keempat, keterbatasan pendanaan. Membuat sekolah menjadi inklusif membutuhkan biaya besar untuk guru pendamping, fasilitas, dan media pembelajaran. Banyak daerah belum mampu mengalokasikan dana yang cukup. Kelima, kolaborasi yang belum optimal. Padahal pendidikan inklusif membutuhkan kerjasama orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Tanpa kolaborasi tersebut, program ini sulit berhasil. Di balik tantangan, ada peluang besar yang membuat pendidikan inklusif di Indonesia semakin mungkin untuk berhasil. Landasan hukum yang kuat, semua peraturan sudah mendukung, tinggal bagaimana implementasinya. Kesadaran masyarakat meningkat. Semakin banyak orang tua dan komunitas yang sadar bahwa semua anak berhak sekolah bersama. Dukungan pemerintah daerah. Contoh nyata di Pontianak, semua sekolah menjadi sekolah inklusi. Inovasi pembelajaran. Guru mulai menggunakan strategi diferensiasi, metode fleksibel, dan teknologi digital untuk membantu ABK. Dukungan global. SDG 4 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan menekankan pendidikan inklusif dan berkualitas. Ini mendorong Indonesia bergerak sejalan dengan dunia.
PAUD Talenta Semarang. Sekolah ini punya fasilitas yang terbatas. Tidak ada banyak sarana khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi berkat komitmen guru dan sekolah, kebutuhan anak-anak tetap terpenuhi. Orang tua merasa terbantu dan perkembangan anak-anak terlihat positif baik secara akademik maupun non-akademik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan fasilitas bukan penghalang utama jika ada niat dan komitmen. SDN 24 Pontianak Kota. Sejak 2022, sekolah ini resmi menjadi sekolah inklusi. Tantangannya cukup berat, yaitu jumlah guru pendamping khusus terbatas dan juga sarana belum lengkap. Tetapi sekolah ini mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah kota serta kerjasama dengan UPT Layanan Disabilitas. Artinya, sinergi antar pihak bisa mengatasi keterbatasan. Kedua contoh ini mengajarkan bahwa kunci keberhasilan pendidikan inklusif adalah komitmen, dukungan pemerintah, dan kolaborasi semua pihak. Lalu, bagaimana cara agar pendidikan inklusif bisa lebih berhasil? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, pelatihan guru berkelanjutan. Guru adalah kunci utama. Mereka harus dibekali ilmu tentang cara mengajar anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana. Sekolah perlu dibuat ramah disabilitas dengan akses fisik dan media pembelajaran yang sesuai. 3. Menghapus stigma sosial. Masyarakat harus diedukasi bahwa anak berkebutuhan khusus juga berhak dihargai. Kampanye kesadaran perlu digalakkan. Yang keempat, pendanaan yang memadai. Pemerintah harus menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung sekolah inklusi. Yang kelima, kolaborasi lintas sektor. Orang tua, sekolah, komunitas, pemerintah, bahkan dunia usaha harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang mendukung. Terakhir, pemanfaatan teknologi. Teknologi digital bisa membantu, misalnya aplikasi pembelajaran untuk anak disleksia atau alat bantu dengar berbasis teknologi. Teman-teman, pendidikan inklusif adalah langkah penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Kita sudah punya dasar hukum yang kuat, dukungan masyarakat yang semakin tinggi, dan contoh praktik baik di beberapa sekolah. Memang masih ada tantangan, tapi dengan komitmen, kolaborasi, dan inovasi, pendidikan inklusif di Indonesia bisa berhasil. Bayangkan sebuah Indonesia di mana setiap anak tanpa terkecuali bisa belajar bersama di kelas yang sama. Anak yang menggunakan kursi roda duduk di samping anak yang berbakat seni, dan mereka saling mendukung. Inilah gambaran masa depan inklusif yang kita impikan. Mari bersama-sama mendukung pendidikan inklusif, karena setiap anak berhak untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus mendukung kesetaraan pendidikan bagi semua anak Indonesia. Terima kasih.